Inilah kesaksian warga kota Kendari, Acilia Dwi Julianti usai perhiasan emasnya diduga dicuri porter di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Acilia baru mengetahui perhiasan emasnya hilang saat memeriksa kopernya di Bandara Haluoleo Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025, lalu. Korban kehilangan cincin, gelas emas, dan jam tangan milik suaminya disimpan di koper saat penerbangan dari Makassar menuju Kendari. Ia menceritakan, awalnya dia bersama suami akan terbang dari Makassar menuju ke Kendari menggunakan maskapai Lion Air, pada Sabtu siang. Acilia datang 2 jam lebih awal dibanding jadwal keberangkatan pesawat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pesawatnya kan take off jam 12. Saya datang sekira jam 10, katanya, Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2025. Saat itu, barang yang dibawa korban hanya 1 koper dan tas. Koper itu berisi perhiasan emas, laptop, dan barang berharga lain milik suaminya. Kemudian saat akan berangkat, petugas bandara memeriksa tiket pesawat miliknya termasuk mengecek barang yang dibawanya. Katanya, saat itu petugas menyampaikan koper yang dibawa diberi label. Namun dia tidak mengetahui pasti label itu untuk koper bagasi. Karena setahunya koper yang ringan itu bisa dibawa ke kabin. Saat itu saya cuma dikasih tahu koper saya dilabeli, tapi tidak dijelaskan kalau koper ini mau dibagasikan. Karena koper yang saya bawa ini koper kabin, jelasnya. Ia kemudian membawa kopernya menuju pesawat, kemudian tiba-tiba ada petugas yang menahan dan meminta koper tersebut disimpan ke bagasi pesawat. Lalu, pada saat akan naik di tangga pesawat saya ditahan, ada petugas laki-laki bilang koper itu dibagasikan karena sudah dipasangi label. Saya bilang loh kenapa saya tidak diberitahu atas dasar apa koper ini dibagasikan? Apakah karena over 7 kilo atau kelebihan hand carry, jelasnya. Bahkan sampai sekarang saya tidak diberitahu sama pihak maskapai kenapa koper saya dibagasikan bukan di kabin, lanjut Acilia. Setibanya di Bandara Haluoleo Kendari, Acilia bersama suami menunggu kopernya dari bagasi pesawat. Ia mengaku saat itu mulai curiga karena kopernya yang paling terakhir dibawakan dari bagasi pesawat. Acilia semakin curiga saat suaminya menerima koper tersebut, dengan kondisi salah satu kunci atau segel sudah terbuka seperti dicongkel. Pada saat saya cek koperku resletingnya sudah terbuka setengah, dan yang pas saya buka langsung panik yang berisi perhiasan kelihatan, jelasnya. Saat itu dia baru merasa kehilangan perhiasan emas yang disimpan setelah membongkar koper tersebut. Itu yang hilang kentara karena busa tempat cincin ini terangkat 1. Di situ saya spontan mengamuk karena yang saya sakit hati koperku ke kabin ditahan sama petugasnya dan tidak ada pemberitahuan, ungkap Acilia. Acilia mengaku sudah mendapat pemberitahuan dari polisi bahwa barang berharga miliknya itu dicuri oleh 4 porter maskapai saat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Perhiasan yang hilang diduga dicuri berupa gelang emas 2,98 gram, cincin emas 1,85 gram, dan 1 jam tangan. Untuk barang-barang sama perhiasan ini sekarang masih ada sama polisi yang amankan, tuturnya. Karena pada saat saya mau bawa ini koperku ke cabin, ditahan sama petugasnya dan tidak ada pemberitahuan dari mereka bahwa ini alasannya apa dibagasikan. Karena ini barang ringan sebenarnya. Setelah saya cek memang hilang dan setelah 2 hari pemeriksaan sudah ketemu pelakunya, saya dikonfirmasi lagi sama Kapolsek di Ranometo. Katanya bilang Bu, selain emasnya ibu ada 1 jam tangan. Pada saat saya cek lagi di rumah, memang ada jam tangannya suami itu yang hilang 1. Seperti itu saya nggak tahu kalau ada yang hilang. Yang pertama yang saya sadari itu gelangku 1 sama cincin 1. Setelah didapat pelakunya, ternyata ada juga 1 jam tangan yang suamiku diambil warna hitam. Itu emasnya berapa gram? Kalau yang emasnya itu gelangnya sekitar 2,9 gram, 2,98 gram. Kalau cincin sekitar 1,85 gram, jadi sekitar 4 gram lebih. Kalau jam tangan? Jadi ini saya juga mau konfirmasi sama masyarakat kan, maksudnya banyak lah yang berbicara bahwa menyalahkan penumpang atau apa. Di
sini saya mau tegaskan bahwa koperku itu koper cabin, bukan koper yang dibawa ke bagasi pada saat check in. Itu koper pindah ke bagasi pada saat saya mau bawa ke pesawat. Seperti itu. Harusnya take off jam 12, saya datang di bandara itu sekitar jam 10. Nah, pada saat saya boarding jam setengah 12 itu, kan kalau boarding itu dia harusnya naik pesawat, dicek tiket pesawatnya, di scan kan. Iya. Contohnya pas saya kasih lihat tiketku yang ini, yang harusnya di scan, saya kan berdua sama suamiku. Nah, barang yang saya bawa itu cuma 2, cuman koper 1 sama tas tenteng 1. Tapi pada saat saya check-in, bukan check-in, pada saat saya scan tiket mau masuk pesawat, petugas gate-nya bilang Bu, kopernya saya labelin ya, kasih label gitu toh. Jadi saya pikir mungkin nggak masalah gitu, tetap akan naik ke cabin karena kan itu koper cabin. Itu yang saya mau perjelas, itu koper cabin, bukan koper bagasi yang saya kasih pada saat check in. Pada saat dikasih label, saya juga tidak bertanya dan dia juga tidak memberikan informasi bahwa ini koper akan diberikan ke bagasi. Pada saat saya turun naik bus ke pesawat, di tangga pesawat saya tahan. Ada petugas yang laki-laki bilang, Bu, kopernya kami bagasikan karena ini sudah ada labelnya. Jadi saya bilang, loh kan tidak diberitahu pada saat scan tiket ini, tidak diberitahu bahwa ini koper dilabelkan atas dasar apa. Apakah dia dimasukkan bagasi karena dia over 7 kilo atau memang kelebihan hand carry kan. Tapi kan maksudnya saya berdua sama suamiku, jadi saya berdua itu cuma bawa 1 koper. Jadi kalau dijelaskan bahwa saya kelebihan hand carry, kayaknya tidak mungkin sih karena saya berdua. Terus sampai saat ini juga tidak ada penjelasan dari pihak maskapainya bahwa ini dibagasikan karena dasar apa. Itu dari koper cabin mereka bagasikan. Itu memang harusnya koper cabin saya bawa ke pesawat, cuman mereka ambil pada saat saya mau naik pesawat. Berarti Pindahkan scan ke terakhir bagasi. itu, yang scan terakhir Yang menuju scan pesawat. terakhir naik pesawat, seperti itu. Terus pada saat saya berdebat, suamiku bilang maksudnya bilang suamiku kayak jangan ribut di sini lah. Jadi akhirnya saya bilang sama suamiku, ya sudah kasih saja. Suamiku juga bilang kasih saja. Padahal sempat saya bilang, Pak, itu ada barangku, ada laptop. Tapi dia cuma bilang keluarkan saja Bu, karena ini harus tetap dibagasikan, seperti itu. Sampai di Kendari saya tunggu bagasi. Memang bagasiku itu paling lama, paling terakhir dia keluar. Jadi pada saat dia keluar, suamiku yang pertama kali lihat, kenapa kondisi kopernya terbuka 1 kuncinya, seperti ini kan, ada pada saat itu saya langsung cek nih, saya langsung buka koperku, suamiku juga suruh. Pada saat saya buka, seperti yang digambar ini posisinya, ini resletingnya dia sudah terbuka setengah. Dan yang pas saya buka itu langsung kotak pink ini, yang kotak perhiasan kelihatan. Sudah di atas dia? Sudah kelihatan. Enggak, ini kan saya sempat bongkar. Jadi pada saat ini dia ada posisinya di atas, tapi ini resleting dia agak ke setengah terbuka. Seperti itu. Pada saat saya buka, posisinya saya sempat berpikir bahwa mungkin saya salah taruh atau apa, tapi itu yang hilang tentara karena busa tempat cincin ini dia terangkat satu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.